Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nahdlatul Wathon, ormas Islam pertama yang membangun kantor pusat, pondok pesantren, dan fasilitas pendukung dakwah di Ibu Kota Nusantara, IKN. Pada Minggu, 5 Mei 2024, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, PBNW, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kompleks Nahdlatul Wathon di Buluminung, Penajem Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur. Ketua Umum PBNW TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani menyebut pihaknya akan membangun ekosistem untuk pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan dakwah di atas lahan seluas 11 hektar. Mengenal Nahdlatul Wathon, organisasi massa, ormas, Islam pertama yang membangun kantor pusat, pondok pesantren, dan fasilitas pendukung dakwah di Ibu Kota Nusantara, IKN. Sebelum daripada ada NU, itu pertama kali dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu kebangkitan bangsa. Tanggal 21 berdiri Nahdlatul Wathon. Tanggal 20 tahun 25 menghadap kepada Raja Abdul Aziz. Pulang dari Mekah tahun 26 Januari berdiri Nahdlatul Ulama yang asalnya dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul itu bangkit, Wathon itu tanah air. Saya nyanyikan tadi itu. Jalal Wathon, Jalal Wathon, Jalal Wathon, Hubbul Wathon minal iman, wala takun minal firman. Inhadu ahlal Wathon. Pada Minggu, 5 Mei 2024, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, PBNW, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kompleks Nahdlatul Wathon di Buluminung, Penajem Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur. Ketua Umum PBNW TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani menyebut pihaknya akan membangun ekosistem untuk pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan dakwah di atas lahan seluas 11 hektar. Ekosistem ini meliputi kantor pusat PBNW, Pondok Pesantren NW yang diberi nama Pondok Pesantren Darul Hamzan Wadi Wanawawi Nahdlatul Wathon, serta Gedung Perguruan Tinggi NW. Target penyelesaian pembangunan kantor PBNW sebelum Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi berkantor di IKN. Jadi, kantor PBNW harus sudah bisa ditempati, tutur Atsani dalam keterangannya. Seperti apakah profil Nahdlatul Wathon? Berikut ulasan selengkapnya. Dikutip dari laman Ensiklopedia Sejarah Kemdikbud RI, Nahdlatul Wathon merupakan ormas Islam terbesar di Pulau Lombok. Ormas ini memfokuskan gerakannya di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Nahdlatul Wathon didirikan di Nusa Tenggara Barat pada 1 Maret 1953. Berdirinya organisasi ini diprakarsai oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Hingga tahun 1997, NW tercatat sudah membangun 647 lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sejarah berdirinya Ormas Nahdlatul Wathon bermula dari pesantren Al-Mujahidin, 1934, di Lombok. Dalam perjalanannya, pesantren ini bertransformasi menjadi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, NWDI, dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, NBDI. Keduanya merupakan madrasah yang memadukan sistem pendidikan klasikal dan modern. NWDI dan NBDI sudah memiliki 66 madrasah yang tersebar di NTB. Kondisi tersebut mendorong berdirinya suatu organisasi yang berfungsi untuk membina dan memelihara seluruh kegiatan sekolah. Untuk itu, dibentuklah Nahdlatul Wathon sebagai sebuah organisasi struktural dan resmi. Organisasi Nahdlatul Wathon yang bermakna kebangkitan tanah air, didirikan dengan tujuan memajukan bangsa Indonesia, khususnya daerah Nusa Tenggara Barat, agar bisa bangkit dari kekurangan dan keterbelakangan.
Lahirnya organisasi ini juga merupakan bentuk respon atas kondisi umat muslim dan situasi politik nasional yang tidak stabil, serta adanya distorsi di berbagai bidang akibat penetrasi barat melalui kolonialisme dan imperialisme. Organisasi ini bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan tanpa membalut dengan istilah tertentu sebagai penanda identitas mereka. Untuk menanamkan nilai-nilai Kenahdlatul Watonan, organisasi ini punya tradisi membaca hizib, tarekat hizib, wirid, buku wasiat, dan lagu-lagu yang disusun oleh T.G.H. Zainuddin Abdul Majid. Nahdlatul Wathon sama sekali tidak terlibat dalam organisasi politik apapun pada fase awal berdirinya. Organisasi ini kental dengan jiwa dan perjuangan kemerdekaan. Meski begitu, dalam perkembangannya, NW tidak bisa dilepaskan dari pengaruh partai politik, sebab beberapa tokohnya terjun dalam partai politik seperti Masyumi dan Parmusi. On sejajar dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, dari segi praktik ritual keagamaan, organisasi ini lebih dekat dengan NU. Kedekatan ini lantaran pendiri NW sebelumnya adalah kader NU. Orang-orang yang terafiliasi dengan NW termasuk Islam tradisionalis dengan kecenderungan praktik Sunni yang toleran terhadap budaya lokal. Selain berbekal pada sumber hukum Islam seperti Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, anggotanya juga dibekali buku karangan langsung Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai panduan hidup berupa buku wasiat dan tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Kini, Nahdlatul Wathon dipimpin oleh TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Ia merupakan cucu pendiri Ormas NW. Atsani pertama kali terpilih sebagai ketua pada Muktamar 14, NW yang digelar di Hotel Lombok Mataram, pada 25 hingga 27 Juni 2019. Setelah 5 tahun memimpin, TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani kembali didapuk sebagai Ketua Umum PBNW dalam Muktamar 15 yang digelar pada 3 hingga 5 Mei 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Itulah informasi tentang Nahdlatul Wathon, tentang ormas Islam terbesar di Lombok. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.